Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin Podcast kembali hadir untuk Anda. Hari ini adalah hari spesial teman-teman ya, karena SDIT Al-Mukmin kehadiran sosok yang luar biasa. Dan ini biasanya beliau itu aktivitasnya di Kelapa Gading teman-teman. Jadi foto-foto atau mungkin videoin kuliner yang ada di Kelapa Gading, kuliner halal Kelapa Gading. Dan itu adalah nama channel untuk Instagramnya teman-teman. Ketika melihat Instagram kuliner halal Kelapa Gading, itu tidak muncul wajah orangnya. Hari ini kita munculin dah. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya manggilnya Pak atau Mas atau Om nih? Boleh apa aja. Apa aja ya? Iya Pak. Oke deh. Dengan Mas Coki ya? Betul, saya Coki. Oke. Mas Coki apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Subhanallah, hari ini kita gimana? Alhamdulillah sehat juga. Biar mantap kita nikmati dulu ya. Oh iya. Boleh Pak coba deh Pak. Oke, ini ada es teh Indonesia ya teman-teman. Kita hari ini disponsori es teh Indonesia Kelapa Gading teman-teman. Pokoknya teman-teman kudu minum ya. Boleh minum ya? Boleh. Kebetulan saya kenal dengan ownernya. Subhanallah ya. Anaknya juga sekolah di sini ya Pak ya. Iya benar. Bu Riris, Bu Karisma Riris. Oke. Saya sering dibecandain sama beliau karena saking seringnya ke ST Indonesia, duta ST Indonesia Kelapa Gading katanya saya. Luar biasa teman-teman. Jadi Bu Riris kan bilang ke saya, Chandra, tolong dong podcastin kuliner halal Kelapa Gading, karena memang kuliner halal Kelapa Gading ini sering memposting kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya, khususnya di Market Day ya kan. Market Day. Saya lihat, banyak juga nih postingan dari Al-Mukmin nih kan. Alhamdulillah ya, akhirnya kita kan semacam collab itu lah ya, kolaborasi. Al-Mukmin diliput oleh kuliner halal Kelapa Gading, dan hari ini kita mencoba untuk meliput beliau ya, Mas Coki yang punya kuliner halal Kelapa Gading. Dan karena istilahnya komunikasi kita dihubungkan oleh Bu Riris ya, yang punya ST Indonesia Kelapa Gading dan juga Sundar. Makanya tadi Chandra, Bunda disponsori dong acara podcast kita. Alhamdulillah kita dapat 2 ya. Iya, dapat ST Indonesia pada hari ini. Oke deh. Terima kasih Bu Riris, terima kasih ya. Oke deh, semoga ST Indonesia semakin jaya ya. Amin. Oke. Kita ke profil dulu deh, Mas Coki ya. Iya. Mas Coki ini aslinya dari mana, Mas? Saya dari Padang. Saya besar di Padang, kuliah di Jakarta. Terakhir saya lulus dari Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 2008. Subhanallah ya. Teman-teman orang berilmu loh ya. Jadi based on background itu saya pengen bantu ya, karena kita marketing ya Pak. Itunya subjek yang kita pelajari, kita pengen bantu juga UMKM sebisa mungkin gitu, pakai yang ilmu-ilmu yang kita dapat gitu Pak. Subhanallah ya. Jadi kayak ketika SDIT Al-Mukmin punya Market Day, kita sangat tertarik. Kayaknya nih banyak nih yang bisa kita bantu angkat potensi-potensinya, bukan cuma potensi UMKM, tapi anak-anaknya udah dari dini diajarkan entrepreneur gitu loh Pak. Iya. Oke, subhanallah teman-teman ya, ternyata beliau S2 teman-teman ya. Saya S2. Itu UI apa dia? Iya, dari Universitas Indonesia. UI itu kan istilahnya sebuah universitas yang masuknya aja susah ya, keluarganya susah juga. Dulu ngangkat apa Mas tesisnya? Apa nih? Saya memang tentang endorsement. Endorsement. Jadi kayak pengaruh public figure terhadap produk. Jadi kayak waktu itu saya ngambil case study-nya Kimi Räikkönen, kalau yang suka F1. Nah, itu dia punya jam Rolex. Jadi seberapa sih pengaruhnya endorser dalam kurung bintang iklan itu terhadap produk itu? Bisa nggak dia mengangkat image-nya gitu. Jadi kita meneliti itu. Nah, beberapa waktu lalu Chandra bertemu seorang YouTuber juga ya. YouTuber atau mungkin beliau juga Instagram juga kan, make kan. Nah, ternyata ketika endorse pengen masuk ya, jadi endorse pengen masuk SDIT Al-Mukmin, itu ada triknya tuh. Gimana itu? Di antaranya adalah gambarnya nggak boleh goyang-goyang, audionya harus bagus. Itu insya Allah endorse akan segera masuk gitu. Termasuk ide-idenya lah dan konsepnya itu ada gitu.
gitu. Nanti Maksudnya ke podcast ini maksudnya endorse ke podcast ini maksudnya? bukan. Jadi kepada teman-teman YouTuber atau mungkin teman-teman Instagram ya. I see. Kalau pengen Anda di endorse ya, itu usahakan videonya itu nggak boleh goyang-goyang. Maksudnya harus bagus, fokus segala macam ya. Jadi kayak semacam sinematik itu harus ada ya. Jadi videonya bagus, audionya juga jelas, denger juga enak. Insya Allah nanti endorse akan masuk secara otomatis. Oh, itu tipsnya berarti ya. Termasuk kalau podcast ini juga udah masuk endorse dong harusnya. Maka dari itu. Nggak goyang-goyang soalnya, Pak. Iya. Nah, hari ini endorse kita udah ada SD Indonesia. Oke deh. Semoga selanjutnya diterusin ya. Diterusin. Buriris ya. Oke. Baik, kembali lagi ke Bang Coki ya. Baik. Mas Coki apa Bang Coki namanya sih? Abang kali ya, karena dari Padang ya. Ya kalau di Padang orang panggilnya Uda, tapi panggil abang juga oke, Pak. Oke deh. Bang Coki deh. Ya. Bang Coki mau tanya lagi dong. Boleh. Jadi kan kuliah itu di SD SMP SMA-nya di Padang apa gimana? Iya betul. Di Padang. Baru kuliah di UI. S2-nya di UI. S2-nya di UI. S1-nya di mana? S1-nya di dekat sini nih. Kalau sekarang nama itunya Quick Yangi Business School. Sekolah mahal. Dulu dia waktu angkatannya saya masih IB namanya, Institut Bisnis Indonesia. Iya, oh gitu. Nah, sekarang dia kan namanya untuk menunjukkan apa namanya siapa di belakangnya, jadi mungkin di apa namanya diadaptasi nama itu gitu. Oh gitu, Suwanau ya. Sempat sih pernah ketemu mahasiswanya. Jadi ketika Chandra siaran di Radio Muara itu banyak teman-teman mahasiswa dari Quick Yangi pada kayak KKN atau PKL istilah gitu. Di radionya. Benar. Jadi mereka pada ngambil broadcast gitu kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya teman-teman tetap semangat aja. Jangan di skip ya. Ya, obrolan kita panjang dan nanti ada hal-hal yang bisa Anda ambil ya. Oke deh. Pak, kan berarti di Jakarta itu sama siapa nih? Maksudnya? Kan tadi dari Padang kan. Kemudian ke Jakarta itu ke rumah orang tua kah atau mungkin di mana gitu? Awal-awal ngekos gitu. Pak Chandra. Jadi Gitu. kayak habis itu adik jadi ikut ke sini juga. Lalu terus akhirnya kita sekarang udah tinggal punya rumah sendiri lah ya. Suwanau di Kelapa Gading gitu. Di Kelapa Gading. Ini keren banget itu. Doanya gimana teman-teman ya? Punya rumah di Kelapa Gading ya kan? Kelapa Gading ini identik dengan MM-an ya. Kalau jadi gini, Chandra kan di rumahnya di Bekasi kan. Kemudian sering lewat Sedayu City ya. Sedayu City. Benar ya. Itu kadang-kadang ngeri-ngeri juga tuh kalau lagi naik motor kan. Kemudian lihat baliho ya. Baliho cicilan rumah, sekian gitu. Iya benar, cicilan 20 juta gitu kan. Bahkan rumah 3 kamar dan segala macamnya ditawarkan 6, berapa M gitu. Iya. Gila. Yang ke sana lebih mahal, Pak. Karena itu kan kawasan yang develop ya, Pak, ya, yang baru. Oh itu kalau ke dalam lebih mahal lagi ya. Kalau nggak tahu tuh, saya nggak tahu. Ya teman-teman kalau ngomongin Kelapa Gading itu kita ngeri-ngeri banget ya. Bahkan teman-teman kalau mau mempelajari mobil-mobil yang mewah ya, datang aja ke Kelapa Gading. Duduk aja di pinggir jalan. Oh itu mobil mewah. Jadi banyak mobil mewah yang lewat di Kelapa Gading gitu ya. Dan di showroom-showroomnya. Maka dari itu. Oke deh, Pak kembali lagi ke Instagram tadi ya, Pak. Ide dari Instagram kuliner halal Kelapa Gading itu apa sih ide awalnya? Jadi itu sebenarnya kita memulainya ketika pandemi ya, Mas. Iya. Ya. Hampir 2 tahun kami menjalankan konsep tidak berbayar ini. Jadi kayak kita murni ngeliput UMKM itu untuk mengangkat biar orang tahu bahwa ada nih UMKM yang terutama nih yang hidden gem ini Pak. Jadi kayak yang orang Gading sendiri tuh nggak tahu gitu. Nah kita angkat itu, kita posting, orang lihat. Oh ternyata ada loh ini apa namanya yang jajanan dan kuliner ini gitu. Awalnya cuma itu aja Pak. Jadi kita pengen ngangkat UMKM punyaan saudara Muslim kita. Yang pastinya yang masuk akun kuliner halal Kelapa Gading itu ya udah pasti yang halal Pak. Nah, jadi tapi setelah berjalannya waktu kita ketemu banyak banyak UMKM, banyak kenalan baru. Saya juga terima kasih banyak untuk teman-teman dari Jackpreneur. Nah itu kita akhirnya juga collab dengan teman-teman dari Jackpreneur untuk bantu UMKM ini biar dapat sertifikasi halal Pak. Oh sono. Jadi ada kerjasama ke sana juga ya? Iya. Jadi benefitnya
UMKM yang tadinya belum dapat sertifikasi halal, dia akan difasilitasi untuk dapat itu for free. Jadi kayak kalau kita ngurus sendiri itu mungkin angkanya jutaan, Pak. Khusus untuk UMKM dengan join itu dia akan kasih pendampingan gimana itu sebenarnya prosesnya cukup ini ya Pak, cukup panjang tapi doable gitu loh. Dan terbukti kalau Bapak pernah ke PSB pernah. Jajanan Pernah liputan di siaran Chandra Kirana. Oh pernah. Ke yang mana? Ada beberapa sih. Chandra sukanya yang di pojok, kan parkir ya. Kemudian pas masuk pintu pertama itu ada ayam lah ya. Ayam kemudian terong segala macam itu. Oh oke. Aku lupa namanya gitu. Oke, itu apa namanya, beberapa UMKM di sana itu juga udah dapat hak sertifikasi halal, Pak. Oh gitu. Maksudnya untuk apa namanya, street food begitu. Iya. Ya kita bantuin, Pak. Maksudnya kita tawarin ke ownernya, mau nggak ngurusin sertifikasi halal? Bayar nggak? Gratis, Pak. Ya udah. Nah itu jadi nanti dicek-cekin, Pak. Oh bahannya ini, bahannya ini. Jadi setelah ternyata semua bahan yang dipakai bahan halal, dia akan keluarkan tuh sertifikasi halal. Dan itu menurut saya banyak banyak benefit yang didapat untuk UMKM setelah mereka dapat halal, karena mereka juga akan dapat bazar-bazar, mendapat peluang-peluang untuk berjualan gitu. Nah salah satunya menurut saya tuh matcha. Matcha itu produk dari UMKM yang orang tuanya, anaknya bersekolah di SDIT Al Mukmin. Matcha, puding matcha. Nama siapa ya? Bentar. Kedengeran ya? Kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Adek, gimana ya? Lupa lagi. Ya baik teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Tadi Mas Sang bercerita terkait dengan kuliner yang ada di Kelapa Gading, yaitu di PSB ya. Iya. Itu memang cara ya, sering ya. Misalnya nih ketik PSB Kelapa Gading ya, kulinernya ya. Itu yang penontonnya banyak yang jutaan itu segala macam. Mas Chandra nyobain waktu itu ya. Kan punya channel YouTube sendiri namanya Siaran Chandra Kirana. Itu pernah ngeliput juga ya. Tapi penontonnya juga belum juga sih, belum banyak juga sih. Tapi alhamdulillah sih memang itu potensinya banyak banget sih kalau untuk liputan kuliner ya. Itu bagus banget, banyak lagi ya. Banyak terus tiap hari konsisten. Cuman yang Chandra nggak suka di PSB Kelapa Gading adalah kan pagi-pagi ya. Setiap pagi saya lewat situ sampahnya banyak banget. Jadi memang jadi pekerjaan PPSU ya yang ada di Kelapa Gading gitu kan. Tapi ya nggak masalah juga. Cuman hanya saja buat teman-teman yang hadir di PSB Kelapa Gading juga penjualnya juga ya. Adanya untuk membuang sampah tetap di tempatnya ya Pak ya. Iya. Gitu aja sih menurut saya. Itu PR untuk kita semua gitu. Saya sih nggak tahu saya boleh bocornya apa enggak di sini ya. Kawasan itu sebenarnya juga akan ditertibkan sebenarnya, gitu. Mas Chandra. Jadi yang saya bicara beberapa pihak terkait dalam waktu dekat, karena terutama jalan itu kan sudah mulai tembus itu Pak, yang ke Pulau Gadung ya. Jadi mereka akan direlokasi ke tempat yang lebih baik, yang insya Allah seperti Mas Chandra pengen tuh, yang nggak ada lagi sampah pagi-paginya gitu, yang lebih bersih, yang lebih tertata rapi. Sudah ada konsep itu Mas Chandra. Ya semoga nanti ketika direlokasi ke tempat yang baru itu tetap ramai gitu ya. Itu dia itu PR berikutnya. Soalnya gini, kalau kan di Solo ya dulu ya ada tempat lah yang mungkin sama seperti itu ya. Itu ramai banget, tapi ketika direlokasi jadi sepi gitu kan. Jadi malah gimana gitu. Ya ini itu aja sih gitu. Nggak ada salahnya ketika kita berjualan dimanapun tetap konsep untuk lingkungan ya. Itu harus tetap dilaksanakan juga ya, kebersihan dan sebagainya ya Pak. Saya setuju, benar. Baik, kemudian tadi terkait dengan apa ya, kuliner halal Kelapa Gading itu fokusnya kemana nih Pak? Kalau kemarin saya lihat ada Rawamangun juga ya. Ada liputan Rawamangun. Ada, iya benar. Veldrum ya.
velodrome. Iya bener ya, nggak masalah. Oh, boleh diceritakan dikit dong. Sejarahnya awal deh, apa sejarah awal kuliner Kelapa Gading itu, gitu. Jadi sebenarnya kita memang mulainya cuma di Kelapa Gading aja nih. Tapi belakangan yaitu salah satu seperti yang pernah saya ceritakan ke kawan-kawan lain bahwa awalnya kuliner halal Kelapa Gading itu hanya meliput aja, tapi seiring berjalannya waktu kami juga mau bantu UMKM dapat sertifikasi halal. Nah, ada UMKM yang layak untuk dapat itu, tapi lokasinya tidak di Kelapa Gading. Nah, mungkin teman-teman nanti juga kalau main ke velodrome ada namanya Hot Meals. Dia punya kuliner unik. Dia punya burger, tapi tengahnya kayak donat, jadi dia bolong gitu. Nah, kita mau angkat karena dia punya brand unik, kita mau angkat, kita tawarkan. Mau nggak dihalalin, dapat halal MUI? Mau katanya. Ya udah kita bantuin. Nah, jadi setelah itu berhasil, beberapa UMKM lain yang di luar ya mungkin tidak terlalu jauh yang masih kayak contohnya Sukapura, karena yang masih tetangga kita nih, kita bantuin biar dapat sertifikasi itu, Pak. Oke. Baik, kembali lagi ke sertifikat halal ya. Kan di bawah masjid kita ada yang namanya Pak Fahmi, security kita kan. Itu beliau kan dagang gorengan dan juga gado-gado kalau nggak salah ya. Dan itu udah mendapatkan sertifikat halal tuh. Oh ya? Jadi pernah saya wawancara di YouTube-nya Masjid Al-Mumin TV kan ya. Jadi itu saya juga baru tahu, Pak, ini gorengannya ada sertifikat halal, Pak. Iya nih, gorengan bersertifikat halal. Di mana itu aja? Di bawah. Jualannya? Di ruko kita. Kan mie ayam tahu nggak nih, sebelah di bawah ada mie ayam. Iya. Di sampingnya mie ayam tuh ada Pak Fahmi jualan itu. Masya Allah. Gorengan sertifikat halal. Aku ntar abis ini nyobain deh. Udah buka belum sih kalau jam-jam segini? Semoga sih udah, nanti komunikasi dengan security ya. Tahu kan security Pak Fahmi yang tinggi gede itu. Bukan yang Pak Fahmi ya. Oh, oke, siap. Baik. Di sebelah mie ayam Al-Mumin. Iya. Aku mie ayam Al-Mumin pernah ngeliput juga. Cuman nggak ada. Oh, ada ya. Soalnya ada gorengan bersertifikat halal tuh. Oh. Itu penontonnya banyak juga, ada 500 orang lah yang nonton di YouTube saya tuh kalau nggak salah tuh. Oh, udah masuk podcast ini? Bukan. Waktu itu saya datang ke sana wawancara aja sih sore-sore pas bulan puasa kalau salah. Pak, gitu lagi jualan gorengan kan. Pak, ini jangan main-main ini, kita udah bersertifikat halal. Lucu juga, sekolah juga tuh. Oh gitu. Jadi ini caranya gimana sih Pak kalau misalkan nih mau ngurus sertifikat halal tuh? Sebenarnya gampang aja. Justru kalau saya lihat perkembangannya akhir-akhir ini, justru pemerintah itu pengen semua UMKM itu 2026 harus sudah tersertifikasi halal. Jadi mereka sangat mempermudah semua aspek pendaftaran legalitas dan lain-lainnya. Kalau ditanya teknisnya, menurut saya sebenarnya pakai KTP sama KK aja, Pak. Jadi tinggal daftar ke Jackpreneur, bisa juga via RT, RW, ntar ditembusin ke kelurahan. Nah, nanti mereka akan bantu ngurus itu. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya dan apa yang lebih apa istilahnya detail ya? Lebih detail mungkin bisa ke saya juga gitu. Berapa nomornya nih, kontaknya ya? DM ke Instagram kuliner halal Kelapa Gading aja. Oke, teman-teman, nanti buka Instagram kuliner halal Kelapa Gading. Teman-teman DM aja langsung di situ, tanya-tanya Masnya ya. Iya. Jangan minta nomor telepon, di situ boleh ya, di DM itu ya. Oke, teman-teman ya. Nanti juga dibantu kalau misalnya KTP-nya Kelapa Gading, itu sebenarnya bisa punya KTP Kelapa Gading, terus punya UMKM, saya bisa bilang sangat gampang lah. Insya Allah sangat gampang lah untuk mendapatkan itu gitu loh. Nah ini kalau misalnya nih teman-teman pada mau datang ke kantornya Jackpreneur itu di mana sih? Mau datang ke kantornya Jackpreneur? Kantornya itu para pendamping Jackpreneur itu dari Sudin PPK UKM ada di kantor Kecamatan Kelapa Gading yang posisinya di lantai berapa tuh? Lantai 3. Lantai 3 ya? Saya lupa 3 apa 5 gitu. Oh gitu. Kantor Kecamatan Kelapa Gading di sebelah Polsek yang lama. Nah, di situ. Subhanallah, berarti saya gampang banget lah ya kalau mau mengurus itu ya. Bahkan tadi kelebihannya bisa bergabung dengan komunitas Jackpreneur atau gimana? Iya, bisa. Sebenarnya ada banyak sih Pak, apa namanya,
jenis jenis sudin-sudin gitu yang akan ngebantu UMKM. Ada dari Parekraf, ada dari PPK UKM, bahkan kayak sekarang Bank Indonesia dan lain-lain tuh lagi getol-getolnya untuk jadi mencari UMKM untuk dibina. Saya sih sebenarnya juga ngebantuin mereka biar dapat UMKM yang produknya bagus, packagingnya bagus. Salah satunya kita ketemu Maca nih di bawah waktu Market Day. Maca Puding Finance itu nama orang tuanya Pak Jabang. Pak Jabang. Kalau ibunya siapa namanya? Jangan-jangan mamanya Miska kali ya, bukan? Aku lupa. Anaknya kayaknya laki-laki deh. Laki-laki ya? Nanti kita coba telusuri lah ya. Lupa soalnya Chandra ya. Jadi di waktu Kuliner Halal Kelapa Gading ketemu di Market Day, kita ngelihat nih potensinya bagus banget gitu. Karena dia punya produk menarik, kayak puding gitu Pak. Dan packagingnya juga bagus. Jadi saya menawarkan ke teman-teman dari PPK UKM dan langsung direspon gitu kayaknya, yang cepet banget. Tiba-tiba beliau udah dimasukin untuk sertifikasi halal. 2 pekan lalu kalau nggak salah ikut bazar tuh bareng kita di RW 014, nggak jauh dari sini sebenarnya, PLN, komplek PLN. Nah mereka udah dapat itu Pak, udah dapat fasilitas itu. Subhanallah. Jadi memang perhatian Kecamatan Kelapa Gading terhadap warganya itu bagus ya. Bagus. Terkait UMKM ini ya. Betul. Mau tahu dong perkembangan UMKM di Kelapa Gading gimana? Perkembangannya, menurut saya sih kalau persaingan seperti Bapak lihat sendiri banyak ya, kuliner itu banyak gitu. Jadi kita pengen gimana caranya masing-masing UMKM itu punya keunggulan bersaing sendiri-sendiri. Punya diferensiasi kalau kita orang marketing bilang. Bahwa produknya unik, itu menurut saya itu yang kita cari gitu. Jadi saya udah 3 kali ngeliput Market Day SDIT Al Mukmin. Itu sebenarnya saya ketemu beberapa potensi loh Pak, yang bagus gitu loh. Terlepas dari bahwa saya sangat salut sih sama SDIT Al Mukmin. Nanamin jiwa wirausaha ke anak-anak itu sedari dini banget gitu loh. Dan ternyata bukan cuma sekedar mereka bisa jualan, tapi produknya juga oke. Salah satunya Maca. Terus ada yang udah kita follow up dan bantuin masuk ke Jakpreneur itu Kopi Tala. Bapak pernah dengar? Kopi Tala pernah sih, cuman Pak Sandi. Pak Sandi. Aku nama anaknya nggak tahu. Aku tahu ya kenalnya sama ownernya. Itu. Nah jadi Kopi Tala ini juga udah dalam proses pelatihan. Jadi ada pelatihan juga Pak, selain sedang membantu mengurusin sertifikasi halal, ada pelatihan juga. Jadi kita kayak dikasih cara ngebikin kopi, cara ngebikin donat. Plus setelah 3-4 hari itu dikasih for free kayak oven, kayak mixer, kayak vakum. Itu nanti kita tanya tuh Pak Sandi udah dapat apa? Berarti memang tidak hanya memberikan sertifikat logo doang lah gitu, enggak ya? Atau mungkin tadi peraturan-peraturan halal, yang namanya halal kan berarti barang-barangnya semuanya dan juga yang dipakai, bahkan kalau kita lebih detail lagi, uang yang buat beli itu harus halal. Tapi memang kalau lebih detail harusnya seperti itu gitu. Benar. Dan ternyata ada benefit-benefit yang didapat tadi. Banyak keuntungan-keuntungan banyak ya. Apalagi dapat link-link teman-teman yang lain juga ya. Gitu, subhanallah ya. Oke, jadi di Kelapa Gading ini kan memang ya sepengetahuan Masnya ya, sepengetahuan dari Kuliner Halal Kelapa Gading ya. Yang kan Chandra kan taunya baru itu aja lah, baru PSB Kelapa Gading nih yang rame ya, kuliner Kelapa Gading itu. Di mana lagi nih Kelapa Gading yang rame nih? Tempat kulineran itu. Di Kodamar ada nggak? Oh ada banget. Sebelah mana tuh? Ada 2 malah. Jadi di Kodamar itu namanya ada KTC, Kodamar Food Court. Kodamar Food Court 1 itu persis kalau kita masuk dari KTC lurus sedikit, nah itu food court rame. Kemudian bikin lagi 1
namanya Kodamar Food Court 2. Kodamar banyak UMKM yang udah dapat halal. Sama satu lagi bukan cuma sekedar halal, dia udah dapat benefit lainnya nih Pak, dapat haki. Jadi kayak misalnya nama produknya katakanlah ST Indonesia ini, mereka udah punya hakinya ini karena nggak boleh lagi orang pakai nama ini kan. Iya benar. Udah dipatenkan. Ini bikinnya mahal ini Pak. Nah untuk UMKM via Jackpreneur juga dikasih free. Jadi kalau teman-teman yang punya brand, punya UMKM mau dipatenkan, join Jackpreneur. Bisa ya? Bisa Pak. Wah subhanallah teman-teman ya. Udah teman-teman segera gabung aja, nanti DM ke Kuliner Halal Kelapa Gading ya. Kuliner Halal Kelapa Gading. Biasa Mas tulisannya ya. Nggak pakai underscore segala macam ya. Kuliner Halal Kelapa Gading di Instagramnya, dan di DM nanya, Mas aku mau dong produkku dipatenin di haki gitu ya, atau mungkin dihalalin. Atau yang mau ikut bazar, karena itu masing-masing UMKM, saya 2 tahun ngeliput ini ngelihat masing-masing UMKM punya dalam tanda kutip kesulitan berbeda-beda. Ada yang kesulitannya dia bingung gimana cara jualannya. Kalau yang belum punya outlet misalnya, kita bantu pakai bazar gitu Pak. Gratis juga Pak, semuanya program Jackpreneur gratis. Jadi kayak misalnya nih meja atau segala macam dapat, nggak perlu apa-apa, tinggal bawa barangnya aja Pak. Nah itu Maca itu udah ikut, Maca itu udah ngerasain bazar itu. Kan kalau di Bekasi ya, kan Chandra tinggal di Bekasi, itu kan ada yang namanya kayak pasar malam gitu ya. Pasar malam di sini juga ada ya, pasar malam di dekat. Kayak PSB? Enggak. PSB nggak ada, bukan? PSB kan pasar malam juga Pak. Gitu. Enggak ya, yang di Vespa tuh ya. Di Vespa. Vespa kan ada. Oh ada. Malam Jumat atau Jumat malam? Senin sama Kamis. Nah itu bedanya apa sih Jackpreneur dengan pasar malam? Oh oke. Iya. Kita sebenarnya istilah aja Pak. Ada yang mengatakan bahwa PKL, ada yang UMKM. Tapi kalau apa yang membedakannya, UMKM itu dia punya perizinan, itu aja sih Pak. Jadi dia memulai usaha, dikeluarkan namanya NIB, nomor izin berusaha. Jadi dia nggak istilahnya adalah badan yang resmi gitu Pak. Ada izinnya dia untuk berjualan itu. Ditambah lagi dia dapat, kalau misalnya dia dapat haki, berarti ya bukan cuma sekadar punya izin berusaha, dia punya izin atas mereknya. Kalau dia tambah lagi dapat sertifikasi halal, lebih luar biasa lagi. Dia bisa mengklaim semua produknya itu halal, dan dia bisa masuk ke ke market-market yang lebih besar. Karena salah satu syarat retail itu dia harus halal, harus punya sertifikasi itu. Jadi ada UMKM juga yang menanyakan, Mas bisa nggak saya masuk ke Indomaret, ke Giant atau ke yang lain-lain yang besar supermarket? Ya bisa, tapi harus ada perizinannya itu gitu loh. Dan harus memudahkan ya untuk izin-izin, misalnya mau masuk kemana lebih mudah ya kalau udah punya 3 itu ya. Betul Pak. Kita punya contohnya yang konkretnya itu namanya Aromasoan. Aromasoan itu bakso Malang. Jadi dia udah bikin frozenan yang bisa masuk ke modern market. Bisa ditemukan di Boss Food. Boss Food itu seberangnya Belatera. Mall Belatera. Yang dulu ada kayak lapangan futsal bukan? Oh iya betul. Di situ dulu ya betul di situ Pak. Sekarang dipakai buat? Dia bikin kayak supermarket besar gitu. Ada UMKM Corner. Nah itu banyak produk-produk UMKM gitu. Yang dari Kelapa Gading, salah satunya yaitu bakso Aromasoan itu dia bisa masuk ke situ gitu. Setelah dia mengurus perizinannya, sertifikasi halal. Menurut saya gini, kalau kita udah dapat sertifikasi halal, insya Allah tuh jalan ikhtiar kita lebih mudah gitu loh, karena lebih banyak pintu yang terbuka gitu loh. Berkah juga ya. Oh itu udah berkahnya pasti, ada. Pasti. Lalu itu bakso sowan bukan? Bakso sowan namanya, Aromasoan. Aromasoan ya. Yang di pinggir kali sini bukan? Iya, exactly. Itu dulu orang tua murid itu. Oh betul, iya benar. Raska. Iya benar. Jadi beliau anaknya sekolah di sini gitu kan. Cara sering makan itu bakso sowan, bahkan pernah kemarin terakhir di rumah Bodiner tuh ya, beliau kan ngadain kayak walimatul haji atau walimatul umroh lah gitu kan. Jadi ternyata cateringnya bakso sowan tuh. Kapan itu Pak kalau boleh tahu?
ada di channel YouTube Nanti aku nanti kita share ya. Iya. Itu memang benar-benar bakso sawan itu memang enak ya, kemasannya juga menarik lah ya. Dan juga ketika ada kayak semacam ya tadi itu ada hajatan segala macam itu juga mereka masuk juga tuh gitu. Jadi berarti emang direkomendasikan oleh teman-teman ibu-ibu gitu kan. Itu luar biasa ya. Pakai bowl kemarin penyajiannya atau pakai apa? Iya, pakai bowl gitu. Oh iya. Yang menarik sih, sederhana menarik tapi ketika ibu mau foto itu buat foto juga enak. Instagramable. Packagingnya oke ya, Instagramable banget ya. Iya. Emang rasanya juga enak ya. Terus insya Allah sehat lah ya. Insya Allah. Tapi udah ada halalnya juga dia. Oh iya. Oh udah ada halal semana. Saya bocorin sedikit nih. Kalau Pak Ruli yang punya ownernya Aroma Sawan itu bukan cuma sekedar halal, dia ada satu step di atas halal karena dia punya dapur standarnya BPOM, Pak. Kalau kita bahasakan itu level tertinggi dari UMKM. Di Kelapa Gading saya nggak bisa bilang bahwa cuma 2 ya, tapi yang saya tahu cuma 2. Satunya Aroma Sawan, UMKM dengan standar BPOM. Satunya lagi Juragan Dimsum. Mungkin Bapak pernah. Juragan Dimsum. Itu sebenarnya ada di posisinya ada di lurusan jalan yang sama dengan Aroma Sawan. Gitu, Sawan ya keren banget ya. Teman-teman ini kudu nyobain ya teman-teman. Aroma Sawan tuh enak banget. Rekomendasinya kuliner halal Kelapa Gading. Soalnya teman-teman kalau pengen makan apa nih hari ini? Kalau bingung langsung aja cek ya kuliner halal Kelapa Gading. Jadi lagi hunting apa nih kuliner? Oh lagi ikutin aja deh. Ya oke. Perlu kembali lagi ke kuliner halal Kelapa Gading. Baik. Itu adminnya ada berapa? Atau mungkin timnya ada berapa sih? Atau mungkin masa sendiri atau gimana nih? Aku sebenarnya cuma sendiri, Mas Chandra. Oh gitu. Tapi kita punya program namanya KHKG Corner. KHKG Corner tuh kayak kita tuh mencoba mengajak UMKM untuk menyalurkan produknya ke ada masanya tuh kita buat buka puasa sunnah. Jadi kita ajak UMKM mau nggak kita bagi untuk buka puasa sunnah gitu. Nah untuk yang itu aku ada teman ya untuk untuk koordinasi untuk. Tapi kalau secara ini sendiri sih overall sebenarnya ngerjain postingan dan lain-lain sendiri. Tapi ya kalau untuk kita udah mulai ngebagiin produk dan lain-lain ada timnya. Terakhir itu KKG Corner itu visiting rumah tahfiz. Guru kami juga Ustadz Jamil di Cakung itu rumah tahfiz anak-anak yang ngafalin 30 juz gitu, Pak. Kita bikinin cooking class. Cooking class di rumah tahfiz. Kita bawa UMKM yang dari PSB, tapi yang kita mau nunjukin nih UMKM PSB itu produknya unik. Ada maksudnya yang kita bantu kita bantu dapat sertifikasi ini produknya unik, sudah halal. Dan mau dia menunjukkan gimana sih caranya membuat waktu itu pancake, shuffle cake kayak Japanese pancake gitu. Anak-anak tuh diajarin dari nol, Pak, dari ngadon, dari ngepanggang. Itu seru dan UMKM-nya juga mau gitu, Pak, untuk ngasih tahu nggak ditutup-tutupin ini ada resepnya ini dikasih tahu gitu aja. Berarti mirip programnya Mie Udon kali ya? Mie Udon kan ngadain kayak itu juga. Jadi ngundang anak-anak untuk hadir ke mereka, cara bikin mie gimana segala macamnya gitu, kayak gitu kali ya. Mungkin begitu. Bedanya kami datang yang ke Insya Allah bulan ini kita bikin itu sekali sebulan. Kalau bulan lalu kita dibantu sama Hadijah Pancake namanya di PSB. Bulan ini Insya Allah tuh dibantu sama Crepes PSB, kayak crepes yang dia mau ngeluncurin varian baru nih, jadi nanti yang belum nyobain boleh nyobain, adanya di PSB. Di PSB sebelah mana tuh kalau kita lagi ngeliat-liat? Kalau dari parkiran yang Pak Chandra bilang tadi, sebenarnya tuh dia ada di ujung sisi itu. Kayak kalau pernah lihat Tayo
Dia sebelah Tayonya persis. Dekat itu nggak stick ayam? Exactly, itu yang punya sama. Stick, Oh, Crabs PSB, Iya. Tayo itu tiga itu satu orang yang punya suami istri, Pak. oh subhanallah ya, bisa begitu ya. Ya teman-teman, ini menarik banget teman-teman ya, berbicara dengan Mas Coki ya. Chandra jadi bingung atau Mas Bang. Nggak apa-apa. Udah ya. Tapi gini teman-teman ya. Kita mau tahu nih sejarah dari kuliner halal Kelapa Gading ini sejak kapan sih bikinnya? Tahun berapa nih pada waktu itu? Saya bikin itu hampir 2 tahun, Mbak. Jadi ada masanya tuh kayak kita hanya datengin aja dulu, nggak kita posting gitu, Pak. Jadi sebenarnya sebelum postingan pertama kami tahun 2022 ya. 22 apa 21? Kami udah ngerjain itunya dulu, udah ngevisit UMKM-nya dulu di. Iya. Karena di waktu itu kesulitannya adalah kita PPKM. apa namanya, di masa itulah menurut saya UMKM sangat butuh Butuh bantuan untuk publikasi, untuk dagang di mana lah gitu ya. Iya. Tempat lah, butuh tempat ya untuk hadir ya. Terutama di masa itu mungkin online-nya ya, Pak ya. Jadi kalau orang tidak tahu bahwa dia ada, ya gimana orang mau order gitu loh. Iya, maka dari itu. Nah, jadi itu berangkat dari situ untuk ya kita posting aja nih, kita tag, kita kasih hashtag aja banyak-banyak gitu loh. Biar apa namanya? At least orang lihat, oh, ada loh ini gitu. Saya pernah visit satu UMKM martabak. Ya. Yang akhirnya kita bantuin juga sampai beliau dapat halal. Itu betul-betul di gangan, Pak, di rumah di gangan. Yang kita sendiri juga nggak pernah tahu bahwa ada itu di situ. Jadi mulailah kita kalau kita posting kita bilang, oh ini hidden gemnya Kelapa Gading gitu loh. Iya. Jadi awalnya gitu, Pak. Jadi kita hampir 2 tahun kita merintis akun ini. Semuanya luar biasa teman-teman ya. Jadi sebenarnya kuliner halal Kelapa Gading itu diawali dengan niat baik ya. Iya. Niat baik ingin membantu orang-orang ini. Kenapa sih kita bisa bantu apa sih sebenarnya gitu kan? Kita hanya di rumah aja segala macamnya kan. Pada waktu itu di rumah aja adalah keren, rebahan adalah keren. Dan ini kita pada waktu itu masnya sampai berpikir gimana sih biar tetangga-tetangga kita bisa ngebul dapurnya kan ya. Iya, betul. Walaupun kita juga belum bisa membantu banyak segala macamnya, paling nggak kita bisa membantu ISD, membantu posting, membantu apalah ya, informasikan ke teman-teman ya, istilah rekomendasiin ke teman-teman ya. Dan terbitlah kuliner halal Kelapa Gading ya. Bener, saya suka kata-kata itu. Emang murni niat baik aja nih. Itunya. Motivasinya emang murni niat baik. Sama guru saya bilang apa-apa yang kamu kerjakan, kamu berikan ke orang lain itu akan kembali ke kamu. Ya. Jadi itu juga sampai sekarang ketika banyak tawaran mengatakan ayo kita bikin account ini dimonetize, saya nggak pernah mau. Menurut saya ketika saya nggak tahu sih, saya nggak menggeneralisir ini, tapi menurut saya ketika kita bicara tentang uang, kadang-kadang kita jadi nggak murni lagi apa yang kita lakukan tuh nggak murni tentang niat baik kita lagi gitu. Kita udah yang mindset kita udah udah beralih gitu loh. Udah beda lah ya. Iya, itu makanya saya sampai sekarang saya cantumkan besar-besar di profile bio kuliner halal Kelapa Gading, no paid promote. Karena di awal-awal tuh masih banyak Mas Andra yang bang bayarnya berapa gitu. Ditawarin rate-nya berapa. Aku sih balasin aja bahwa kita jelasin bahwa kita tuh account tidak berbayar. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ngenulisin gitu kita capek juga kan ngebalasin satu. Akhirnya kita tulis aja di bio bahwa kita emang tidak profit, tidak mencari profit dari ini. Baik teman-teman, kan ketika kita berbicara Kelapa Gading itu loh, ya kan? Kelapa Gading itu identik dengan cuan dan sebagainya. Ini ada kuliner halal Kelapa Gading ya. Istilahnya ketika Anda ingin diposting atau mungkin Anda ingin dipublikasikan,
misalnya tidak berbayar Mas ya gitu. Itu sesuatu yang mulia sekali ya. Pokoknya intinya itu panjang umur untuk semua hal baik ya. Semoga tetap sehat Masnya. Amin. Dan insya Allah Allah itu maha adil ya. Ketika seseorang ya berbuat baik, kemudian di situ tidak dibayar, sebenarnya Allah itu udah menyiapkan nih sesuatu yang di tempat lain itu. Jadi tenang aja untuk Mas Coki ini luar biasa. Ketika awal-awal Mas Coki memposting ya, pasti kan teman-teman deket ya, atau mungkin keluarga atau apa, itu ada yang apa ya, kayak misalnya nih ngebully kah, atau mungkin ada yang antusias ngedukung, ada nggak sih kayak gitu di awal-awal? Sebenarnya lucunya tuh saya bikinnya itu karena saking ya itu tadi seperti yang Mas Chandra bilang ini soal niat baik. Iya. Saya nggak tahu mama saya sebenarnya tahu nggak saya punya akun ini. Sebegitunya gitu loh. Bahkan orang-orang dekat tuh. Tapi sekarang mungkin udah tahu ya. Karena awal-awal itu saya bahkan nggak pernah bilang bahwa saya akan bikin ini. Emang murni kita mau jalanin aja, mau ngebantu, mau itu. Mungkin pas awal-awal tuh orang karena banyak yang nggak tahu ya nggak ada yang ngebully. Sekarang pun sebenarnya nggak ada yang nggak sih. Kalau ngebully tidak, tapi ada beberapa orang yang mempertanyakan ini bener halal nggak gitu. Yang kita posting itu gitu. Kayak kemarin kan Masnya posting tentang Mixu ya, Pak? Mixu. Oke, Mixu di BCS ya? BCS. Di Jalan Vespa ya? Gitu. Itu gimana kepikiran ke sana gitu? Itu sebenarnya Mixu itu salah satu yang sempat dipertanyakan orang kan bahwa kehalalannya gitu. Iya. Tapi sekarang dia udah dapat. Alhamdulillah ya. Walaupun Mixu sebenarnya bukan UMKM, nggak termasuk UMKM ya, karena dia udah franchise kan, banyak seperti ST. Saya sering bercandain juga nih ownernya ST. Owner ST udah bukan UMKM, ini udah franchise-nya udah banyak. Apa namanya itu? Bukan Mixu tapi ada UMKM yang lain. Itu ketika diposting tuh orang mempertanyakan ini benar nggak sih? Apa udah halal apa enggak gitu. Sebenarnya yang begitu-gitu Mas yang akhirnya membuat kami dari Kunden Halal Kelapa Gading juga kalau kalian ragu ya udah kita halalin aja sekalian gitu. Nah itu sebenarnya kenapa berangkat dari situ dari itu. Ya bagus. Di apa namanya? Kita ya Masya Allah ya Allah bayar salah satunya ya dengan dikenalkan dengan orang-orang baik gitu. Teman-teman dari Jackpreneur akhirnya yang tadinya kita hanya ngeliput, kita jadi bisa ngebantu juga dan kita bisa ngejawabin netizen yang bertanya, ini udah halal belum? Sudah. Kami sendiri bahkan yang ngebantuin UMKM biar dapat halal gitu. Pernah ada produk ayam nggak? Ayam goreng gitu? Ada ya? Ada. Di mana tuh? Yang udah halal maksudnya? Iya. Kita di Jakarta Pusat sih, di Menteng. Tapi yang di sini yang maksudnya ayam berbahan dasar ayam. Iya, maksudnya gini kan. Ketika kita itu pergi ke penjual ayam goreng atau apa itu kan, otomatis ini halal nih ya kan. Berarti caranya belehnya itu kan harus halal itu. Exactly. Itu sih yang itu termasuk pertanyaan yang paling banyak tuh Mas Chandra ditanyain ke kita. Dari Jackpreneur kalau untuk semua UMKM yang mau dapat halal, yang daging dia harus beli di supermarket yang udah dapat sertifikasi halal. Itu syaratnya. Ya Allah. Jadi kalau ditanya yang kalau yang ayam goreng crispy kayak fried chicken itu ya ada sih di pusat, tapi kalau yang cuma bahan dasar ayam banyak banget di Kelapa Gading. Ya, termasuk aroma soan itu kan dia ada pakai ayam juga. Gitu. Iya, karena dia campuran. Kalau Kelapa Gading itu kan banyak kayak Hisana yang kan ya. Kemudian itu udah dapat itu. Udah dapat itu. Kan dia franchise Mas Chandra. Bukan UMKM dia. Kayak Hisana, Sabana, apa lagi? Yang dekat sini The Kriuk, yang dekat apa Mixu, sederet Mixu kan ada The Kriuk. Itu udah dapat semua itu Mas. Alhamdulillah semuanya ya. Oke. Ini kan Masnya dari Padang ya? Dari Padang. Pernah nggak ada rumah makan Padang nih atau mungkin restoran Padang bersertifikat halal? Ada.
Ada. Soalnya gini, biasanya kalau dibungkusnya tuh ya, memang ada halal ya, halal yang dulu ya, logo halal yang dulu tuh Yang hijau. di boxnya tuh kan. Rata-rata lah di rumah makan Padang itu kan ada di boxnya, itu ada logo halal yang lama deh ya, yang halal biasa kan ya. Oh, yang tulisan. Sekarang yang udah kayak gunungan gitu kan. Iya. Nah itu memang bener-bener apa? Itu hanya ditulis aja atau mungkin tetap diteliti dari kehalal dari MUI atau di mana sekarang, dari mana sih kalau halal? Maksudnya gimana? Yang memutuskan untuk halal sekarang dari mana? yang auditornya itu masih MUI. MUI ya. Tapi yang mengeluarkannya Kemenak. Makanya logonya sekarang yang logo wayang yang ungu kan. Jadi ada peralihan siapa yang menerbitkan aja. Tapi yang surveyornya tetap masih yang sama. Semana. Rumah makan Padang yang mana nih yang pernah? Yang dapat sertifikasi halal itu sebenarnya kalau yang dari dulu sudah dapat sederhana. Tapi yang belakangan dapat via Jackpreneur, Padang Jaya. Teman-teman harus ke Padang Jaya. Padang Jaya. Iya. Padang Jaya itu kalau yang di daerah sini mana? Di depan. Yang di Siluang bukan? Bukan ya? Oh, bukan. Oh iya. Putri Minang dia. Putri Minang. Padang Jaya itu dia di boulevard yang besarnya. Oh iya, Padang Jaya, tahu Padang Jaya. Yang paling enak rendangnya. Exactly. Rendangnya paling enak Padang Jaya tuh, teman-teman. Exactly. Itu benar-benar enak tuh. Itu kalau yang lebih dekat ke sini, kita langganan juga sih. Kenapa? Yayasan langganan. Langganan di Padang Jaya. Oke. Iya. Miminnya follow saya juga. Ya, soalnya ini benar-benar memang itu rendangnya itu enak banget tuh. Benar-benar ya. Itu berendang yang dia punya bumbu medok gitu ya. Dia rempah-rempahnya strong. Ada ada sedikit beda dengan yang lain gitu. Dengan rumah makan yang lain gitu. Ya, Chandra dulu pernah kerja di restoran Padang juga. Oh ya? Jadi tukang cuci piring. Di restoran Natrabu, pernah denger ya? Oh, Natrabu. Iya. Natrabu yang di dekat Moy? Kita sih daftarnya dulu di Jalan Sabang ya. Jalan Sabang, terus ditugaskan di Natrabu, Villa Melati Mas di Serpong kan. Jauh juga ya, Mas. Kemudian waktu itu ditugaskan di Kelapa Gading tuh, ada. Yang dekat MAG ya? Bener-bener di belakang MAG. Niaga apa ya? Lupa saya. Pokoknya Rukun Niaga. Iya, Rukun Niaga, betul. Ya pernah di situ, udah lama juga di situ tuh. Ada 7 tahun atau berapa tahun itu. Iya. Jadi ini, kalau mungkin cerita dikit ya. Di restoran Padang itu ternyata ada tingkatan-tingkatan karir gitu ya. Pertama itu nyuci piring tuh. Nyuci piring itu harus ada teknisnya segala macam ya. Jadi kan kalau makan siang tuh ya, itu memang ramai banget waktu itu di situ. Tuh piring tuh numpuk banget tuh. Kan kalau yang belum tahu teknisnya, aduh ini gimana, stres duluan lah gitu. Piring sebanyak ini gimana caranya sih gitu. Jadi pertama kan yang dikumpulkan gelas dulu nih, gelas ya, sendok dikumpulkan dulu nih. Habis itu mulai dari gelas jangan, kemudian sama-sama lama-lama rapi tuh ya. Jadi itu ada alurnya lah segala macamnya gitu. Nah kemudian di restoran Padang itu ketika kita udah bisa nyuci piring dengan baik, 3 bulan kita akan naik jabatan tuh. Jadi kemudian ke arah palung tuh. Apa? Palung itu adalah pelayanan di depan tuh. Oh, oke. Yang ngambilin, yang bawa banyak piring tuh. Oh, yang ditumpuk-tumpuk. Iya. Dulu buat 14 piring bisa lah. Mas Chandra bisa? Oh, wow, saya orang Padang malah nggak bisa. Kemudian dari situ bawain orang. Tingkatan berikutnya adalah dia harus bisa menghitung tuh. Menghitung yang dimakan oleh pelanggan ya di meja. Dia nggak boleh nanya, Mas. Nggak boleh nanya, Pak ini apaan Pak itu. Iya. Misalnya nih ya, ada piring ya, piring saji itu kan. Piring lauknya maksudnya. Ya piring lauk, di situ ada sambal. Kita harus tahu, kita nggak boleh nanya itu piring apaan. Misalnya nih, wah ini piring apa nih? Kan nggak, hanya sambal aja kan? Ya karena bisa ikan, bisa ayam ya. Iya benar. Nah kita bisa lihat dari piring gedenya tuh, piring buat ya makan. Kalau di situ ada duri berarti dia ada ikan balado. Gitu. Kalau ada tulang berarti ayam. Makanya buat teman-teman yang makan di restoran Padang, tulangnya jangan dimakan ya. Buat ciri-ciri itu ya. Gitu. Nah kemudian misalnya ada piring kosong tuh, nggak ada sambalnya tuh. Cuma ada minyak bulat tuh, 2 biji. Itu tuh perkedel gitu kan. Okay. Ada lagi Mas, cerita, ini ada piring nih, piring saji itu kosong.
tanpa ada minyaknya, tanpa ada bekasnya gitu. Itu, waduh itu bingung apa nih gitu kira-kira. Tahu nggak apa itu? Peyek, bukan? Bisa jadi, bisa peyek. Tapi kalau di restoran Padang biasanya kan kerupuk kulit tuh berarti. Kerupuk kulit. Nah, di sini di meja tuh ada plastik tuh. Tadi kerupuk kulit bener nih gitu. Gitu. Nah, udah gitu kita harus jumlahin, tidak boleh pakai kalkulator tuh kalau di restoran Padang ya. Harus jumlahin semata-matanya harus jago tuh pokoknya. Jumlahin Pak sekian Pak gitu. Gitu kita. Yang pakai di kertas ya, yang di kertas Benar. kecil. Dan ketika kita menjadi seorang pelayan restoran Padang, ketika ini minuman tinggal sedikit lah ya. Kita tidak boleh tidak boleh orang itu minta ke kita. Tapi kita harus nawarin ya, Pak mau dijok tehnya gitu, mau ditambah tehnya gitu. Sampai kayak gitu. Kemudian ketika ada orang bungkus ya, Pak mau bungkus apa nih Pak? Ayam Mas sama udang gitu. Oke, kita harus ciri ini tuh orang itu. Besok 2 kali 3 kali kita harus berani, Pak ayam sama udang ya gitu. Oh gitu, kita nawarin gitu kok. Harus kita hafalin dia. Hafal orang ini ayam sama udang gitu. Jangan sampai salah, pokoknya itu berbahaya banget itu gitu. Jadi sampai segitunya itu. Makanya orang-orang ketika makan di restoran Padang itu bukan kadang-kadang karena dia udah dihafal tuh sama pelayannya gitu. Terus sampai segitunya. Menarik nih, ilmu baru gitu. Orang Padang nggak tahu cerita ini gitu. Segitunya loh gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu kayak gitu, jadi memang ketika kita kemudian tadi tentang karir lagi ya. Dari Palung kemudian saya naik jabatan lagi tuh di Sari Buah tuh. Bikin jus tuh. Bagian bikin jus ya. Jadi bikin biang gula dulu, biang gulanya segala macamnya gitu. Kita udah sampai bikin jus segala macam sampai enak lah, sampai berstandar ya. Jadi ketika makan di restoran yang ini, kemudian restoran yang lain, cabangnya lain itu harus sama rasanya segala macamnya. Cabangnya restoran tersebut ya. Nah kemudian naik lagi jabatan jadi cook helper tuh. Cook helper di dapur. Kerjanya meres kelapa. Itu. Meras kelapa. Memeras kelapa. Atau yang lain-lain juga. Yang lain-lain juga. Maksudnya selain meras kelapa. Meras kelapa doang waktu itu. Iya, jadi pagi marut gitu kan, marut pakai mesin kan, itu diperas segala macam gitu. Nah waktu itu pas meres kelapa itu, Chandra sambil dengerin radio. Yang didengerin adalah Radio Muara Jakarta. Dari dengerin itu kan, kemudian penasaran akhirnya jadi penyiar Radio Muara Jakarta gitu. Nah kemudian terakhir dari cook helper itu, kemudian ada satu lagi sih sebenarnya dari cook helper, kemudian Chandra di ini bagian kantor lah ya. Disuruh ke kantor ya gitu. Udah terakhir di kantor itu. Jadi memang ada jenjang karir itu kalau di restoran Padang. Tapi ada yang rada bukan ngeselin ya. Rada unik tuh kan. Restoran Padang ciri-cirinya. Tadi sampai cook helper ya. Harusnya dari cook helper kan jadi koki kan ya. Harusnya jadi koki. Jadi koki. Yang ngeselinnya di situ teman-teman. Tahu nggak? Prinsip orang restoran Padang atau orang Padang yang punya restoran Padang atau yang punya warung, orang Jawa nggak boleh masak. harus orang Padang. Gitu. Baru tahu ya. Bener, jadi makanya emang mereka menjaga rasa makanan itu benar-benar emang harus orang Padang lah gitu. Itu kalau restoran Natra Busi, nggak tahu deh kalau tempat yang lain. Saya kira itu. Aku jadi ingat-ingat ya, yang lain gimana? Jadi kan maksudnya kalau misalnya nih kerja di restoran Padang itu bisa naik ke level paling tinggi, yang gajinya paling gede lah ya. Itu adalah bagian koki. Itu kalau masalah kan orang Padang tuh, saya bisa tuh jadi. Orang Kuta Arjo, Purworejo kan, nggak boleh tuh jadi koki, itu kan. Takutnya rasanya beda. Walaupun Chandra pernah tuh ya, sampai ke level kan ada cabangnya di Arta Gading kan. Cabangnya di Arta Gading. Iya, di Arta Gading. Ternyata itu alhamdulillah Chandra pernah diutus untuk ngicipin tuh. Tiap sore ngicipin, ngangetin yang kuah-kuah ngangetin, ngicipin itu udah sampai ke level itu juga. Cuman nggak boleh yang namanya jadi kokinya itu. Karena takutnya rasanya beda, jadi rasanya manis itu. Disuruh bikin sendiri kali ya, Mas Chandra. Iya, disuruh bikin buka rumah Padang sendiri. Enggak juga sih. Sebenarnya sih bisa juga sih orang Jawa buka restoran Padang. Cuman kan khusus di Natrabu itu emang nggak boleh orang Jawa tuh masak jadi kokinya. Takutnya rasanya beda gitu. Oke deh. Baik, kembali ke kuliner halal Kelapa Gading Mas. Dikit lagi ya. Baik. Oke, Mas, visi misi kali ya. Visi misinya apa ya?
Itu yang ditanyain ditanyain bolak-balik ke. Ya sebenarnya simpel aja sih Mas. Kita pengen kita bisa terus ngebantu apa-apa yang bisa kita bantu untuk UMKM. Jadi kita pengen UMKM itu bisa naik kelas. Itu dia. Jadi kalau tadinya cuma jualan online di rumah, kita pengen bisa UMKM itu bisa ikut bazar, bisa punya outlet sendiri. Nah itu juga belakangan kan kita juga encourage UMKM. Ayo dong karena ada beberapa ruang usaha yang sebenarnya kita nggak perlu sewa, kita bisa bagi hasil. Nah jadi ambil aja itu, berani gitu loh. Nanti karena menurut saya kalau kita nggak punya outlet, bukan berarti saya semuanya harus punya outlet, tapi maksud saya seperti yang Mas Chandra bilang tadi bahwa ada jenjang karirnya, kita juga pengen dia ada step, mereka naik gitu, naik kelas gitu. UMKM-nya itu sih kita pengen banget ngebantuin UMKM biar apa yang kita bisa bantu, kita segala upaya lah kita kerahkan link-link yang kita punya untuk bisa UMKM jadi naik kelas. Itu aja sih. Subhanallah teman-teman ya. Jadi inna khairunas sangfa'ulinas. Orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain ya. Exactly. Itu yang aku selalu bilang ke teman-teman UMKM juga gitu Mas. Seberapa jagonya kamu sebenarnya bukan cuma soal dirimu sendiri gitu, tapi seberapa besar kontribusimu untuk teman-teman yang lain. Jadi UMKM juga kita bilangin nih bahwa jangan pelit gitu loh. Ya bukan berarti dia disuruh ngasih resep ke pesaingnya, tidak, tapi maksudnya kalau ada info bazar, sharing gitu. Misalnya mau bikin outlet itu kalau sewa sendiri mahal, paruan sama teman-teman ya kan. Apalagi kita sesama muslim, apalagi sesama Kelapa Gading, kita bisa sharing gitu. Kalau misalnya tempatnya terlalu besar, misalnya space-nya kita bagi kan, ya gitu. Itu saya bilang ke teman-teman, ayo dong saling bantu gitu. Bukan cuma saling support aja. Support kan mungkin bisa ayo tapi kita pengen konkretnya gitu loh. Ya, berarti action ya. Iya. Oke, kemarin Chandra sempat lihat di kuliner halal Kelapa Gading itu ada outlet outlet yang kosong ya, barangkali mau itu di daerah mana tuh? Waduh, yang terakhir itu jadi itu teman yang kita juga lagi bantuin mereka biar dapat halal di Serdang posisinya ya. Kalau yang di Kelapa Gading sementara ini belum ada sih, tapi akan ada insya Allah konsep street food. Ada bocoran sih kemarin 2 pekan lalu itu ada rencana dari Dewan Kota Jakarta Utara untuk bikin konsep street food yang bersih, yang tertata rapi. Cuman ketika saya tanya lebih lanjut, di mana Pak itunya tempatnya? Di Kelapa Gading katanya. Jadi jawabannya gitu. Kelapa Gading luas juga. Tapi akan ada tuh. Nanti insya Allah kita akan, pokoknya kalau ada info-info yang baru kita posting. Kuliner halal Kelapa Gading ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Buat teman-teman UMKM yang membutuhkan itu gitu loh. Semua info lah pokoknya, mau info pelatihan, info bazar, info tempat yang disewakan ya kita. Termasuk juga info-info bahwa SDIT Al Mukmin ini punya prospek yang bagus gitu, intinya kita infoin juga. Kemarin pagi kan ya yang konsepnya Istanbul Turki itu itu ada minuman khas Turkinya lagi Omnali namanya. Lupa saya namanya. Itu rasanya mirip bir peletok. Jadi benar. Iya benar ya. Mirip bir peletok, kemudian satu lagi mirip wedang uwo. Iya. Dia lebih soft sedikit aja ya. Kalau yang bir peletok dia lebih kayak rempah, kalau ini dia lebih soft. Menurutku cocok juga gitu loh. Yang punya ide siapa tuh? Kalau boleh nanya, bikin yang kemarin konsepnya Turki itu. Kalau kemarin kebetulan nanti kalau pengen tahu yang punya ide siapa. Chandra kemarin udah wawancara tuh, ada di YouTube juga ya, YouTube-nya SDIT Al Mukmin TV. Udah naik?
Udah hari ini saya naik, tadi baru Chandra upload ya. Oke. Itu saya wawancara orang tua semuanya, siapa yang punya ide sih segala macamnya gitu. Ternyata memang ada salah satu orang tua murid yang suaminya tuh orang Turki. Oh. Kemudian itu namanya kelas 5 Istanbul ya. Sesuai dengan namanya itu juga sih gitu. Jadi ada kalau ketuanya sih Mama Kea. Kemudian apa ya? Punya orang tua, ada salah satu orang tua murid yang ini selengkapnya di situ ya. Selengkapnya di SD Ilmu TV. Harus nonton di Oke. Karena memang jadi orang tua kelas 5 Istanbul ini memang apa ya, kompak banget ya dalam hal ini. Teman-teman, itu aja untuk hari ini teman-teman ya. Oke. Pokoknya suatu ketika semoga kita bisa berjumpa kembali ya dengan kuliner halal Kelapa Gading. Ya, baik teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast SD IT Al Mukmin TV. Saya Chandra dan juga Bang Coki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.